teman-teman dosennya teman-teman tuh bukan kami loh ya, saya sebagai dosen PGC bukan, dosennya teman-teman tuh modulnya UT ya. Jadi PMP, buku materi pokok yang sudah teman-teman terima itu harus teman-teman pelajari. Ya, ada 3 skema, pertama itu ada UTM, ujian online, dan THE. Yeah. Untuk tanggal-tanggalnya tuh mulai UTM itu mulai tanggal ujian tatap muka ya. Di sini tanggal 13 sampai 14 Desember 2025. Jangan lupa untuk cetak KTPU ya. KTPU dicetak, kita sudah mulai umumkan kemarin itu per tanggal 10 November 2025 itu sudah mulai bisa diunduh. Kita sediakan Suaka UT itu kan bisa berbagai sumber belajar yang ditawarkan oleh UT itu kan juga bisa. Betul. Mulai dari RBV, ruang baca virtual kita sediakan, melalui YouTube kita sediakan, melalui UT Radio kita sediakan ya. Halo, balik lagi di Potsuka, podcastnya UT Surakarta dalam segmen Ruang Aspek. Oke, kali ini kita akan membahas dengan tema Siap UAS, Nilai Puas. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya tentunya ya. Kita akan membahas tentang peruasan. Jadi bagi mahasiswa UT Surakarta, jangan skip ya podcast ini kalau mau kalian tahu tips-tips tentang UAS. Oke. Selamat datang, halo Kak Cecilia Clara Devi Anggraini, SPD MPD, selaku manajer pembelajaran dan ujian. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih Kak Han. Iya, bisa dipanggil apa nih? Kak Sisil aja. Kak Sisil aja, oke. Dan bersama Kak Aditya Setiawan Eskom, penanggung jawab bidang ujian. Halo. Halo Kak Setiawan atau Kak Aditya? Kak Aditya. Kak Aditya ya. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang peruasan gitu ya Kak Sisil dan Kak Aditya. Mungkin pertanyaan dasar nih, kapan sih UAS akan dilaksanakan? Oke, saya jawab ya. Boleh. UAS akan dilaksanakan itu dalam berbagai skema ya teman-teman ya, itu beda-beda. Ada 3 skema, pertama itu ada UTM, ujian online, dan THE. Yeah. Untuk tanggal-tanggalnya tuh mulai UTM itu mulai tanggal ujian tatap muka ya. Di sini tanggal 13 sampai 14 Desember 2025. Kemudian untuk ujian online mulai tanggal 17 Desember sampai 18 Januari. Nah, itu berbeda-beda ya setiap masing-masing lokasi. Sebenarnya beda. Ya, untuk Oke. THE tanggal berapa Adit? Untuk THE ada 2 ya di sini. Untuk THE sarjana itu di tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2025, dan Oke. untuk yang jenjang magister itu mulai dari 16 sampai dengan 29 Desember 2025. Oke, jadi para mahasiswa jangan lupa ya mempersiapkan diri. Tanggal-tanggalnya sudah ada ya di apa nih? Di Iya. Instagram? Bisa? Instagram ada, di website sudah ada. Di website ya. juga sudah ada ya. Kita sudah share informasi tersebut bahkan Oke. di grup ketua kelas ya masing-masing. Untuk yang ambil Sipasemi kita sudah share, untuk medsos kami kita sudah share. Jadi sekarang teman-teman bisa melalui apapun bisa lihat ya, Iya. terutama kalau punya Instagram, Betul. kemudian ada grup WA dan sebagainya. Betul, jadi bisa mempersiapkan diri ya untuk Betul sekali. menghadapi UAS. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini juga sering ditanyakan oleh para mahasiswa UT Surakarta juga nih. Apa sih tips dan strategi nih yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mempersiapkan UAS sendiri? Oh ya, tips dasar ya dari saya dulu Oke, ya. boleh. Yang pertama ini kan saya bersama PC Ujian yang udah pasti handal ya Betul. dalam hal tersebut ya. Nah, salah satu biasanya kita share ya teman-teman di pada saat kita orientasi mahasiswa baru sudah kita sampaikan juga bahwasanya tips yang mendasar satu adalah yang penting teman-teman itu niat mengerjakan ya. Satu itu jangan nggak niat ya. Kalau teman-teman nggak niat untuk belajar, Betul. meluangkan waktu untuk belajar, teman-teman pasti tidak bisa mengerjakan. Jangan sistem
semalam ya, kayak SKS sistem kebut semalam ya. Jadi teman-teman udah datangnya terlambat saat UAS, belajarnya hanya sistem kebut semalam dan sebagainya, itu nggak bagus ya teman-teman. Pasti nilainya juga akan tidak maksimal. Nah, satu itu niat. Kedua, tipsnya adalah jangan lupa saat UAS itu juga bawa peralatan yang teman-teman akan gunakan. Jangan bawa diri aja ya, nggak bawa pensil, nggak bawa, kemudian untuk UTM harus pensil ya, karena pakainya LJO seperti itu, harus melingkari jawaban. Kemudian pakai bawa pulpen, bawa identitas diri, bawa KTPU. Nah seperti itu. Dan untuk tipsnya lagi, strateginya dibenerin ini untuk belajarnya. Teman-teman, dosennya teman-teman tuh bukan kami loh ya, saya sebagai dosen PGC, bukan dosennya teman-teman tuh modulnya UT ya. Jadi BMP, buku materi pokok yang sudah teman-teman terima itu harus teman-teman pelajari. Karena apa? Karena itu modal utama teman-teman dalam mengerjakan UAS nanti. Selain dari jurnal-jurnal, kemudian dari buku lain dan sebagainya. Itu kalau beberapa tips, kemudian bisa ditambahkan oleh Mas Adit ya. Oke, mungkin tambahan dari saya sendiri itu adalah jangan lupa untuk cek cetak KTPU ya. KTPU dicetak, kita sudah mulai umumkan kemarin itu per tanggal 10 November 2025 itu sudah mulai bisa diunduh. Jadi teman-teman sekalian sudah bisa nih, ada gambaran nanti mau ujian di mana, tanggal berapa aja dapatnya. Kalau yang ujian online ya, kalau ujian UTM, ujian tatap muka kan sudah pasti ya 13 dan 14 Desember. Betul. Jadi KTPU jangan lupa apabila sudah di-download di perangkat di smartphone ya, jangan lupa untuk di-print. Karena untuk KTPU itu wajib print dan nanti dibawa ke ruang ujian untuk bukti bahwasanya memang peserta ujian ya pada sesi tersebut. Lalu juga untuk teknis selanjutnya adalah kartu tanda mahasiswa atau EKTM yang sekarang itu juga sudah mulai bisa diunduh secara mandiri di akun MyUT masing-masing. Silahkan diunduh dan dilakukan proses cetak secara mandiri bisa. Lalu seperti yang disampaikan Ibu Manajer tadi ya, peralatan tulis dan sebagainya jangan sampai tertinggal. Terus pastikan datang 30 menit sebelum ujian dimulai. Jangan sampai nanti datangnya mepet atau teman-teman nanti dikhawatirkan tidak mengetahui lokasi ujiannya secara pasti, nanti ruangnya mana itu masih harus cari ya, harus cari dulu. Nanti kalau datangnya telat nanti masih bingung cari, waktunya tersita. Nah nanti siapa yang rugi? Mahasiswa sendiri. Betul. Karena ruangannya sangat banyak sekali ya Mas Adi, tidak hanya 1, 2, 3 ruangan ya. Bisa ya, karena dimungkinkan satu lokasi itu hampir ada yang 46 ruangan. Jadi teman-teman sekalian harus benar-benar mencari dengan waktu yang seefisien mungkin ya, untuk ruangan yang dituju gitu. Betul. Oke, nah sekarang kan sudah mau mendekati waktu UAS nih pada bulan Desember nanti, kurang lebih tinggal menghitung hari lah ya istilahnya. Nah gimana sih cara meningkatkan kemampuan belajar untuk menghadapi UAS sendiri? Oh ya, ini sebenarnya juga kita sudah sampaikan ya strategi belajar dalam orientasi mahasiswa baru atau PKBJJ kemarin untuk mahasiswa baru kami semester 1 ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa lama juga sudah pasti mengikuti itu ya. Yang pertama, tips belajarnya, satu, teman-teman tuh harus punya motivasi pribadi, bahwasanya teman-teman itu adalah pembelajar yang mandiri di UT. Nah, mandiri itu seperti apa? Bukan mandi sendiri ya, ulala baby ya. Tapi mandiri itu adalah teman-teman belajar, mempelajari, memahami modulnya UT. Yang sudah saya katakan tadi, dosennya teman-teman adalah buku materi pokok atau modulnya UT, dipelajari dengan baik. Nah, caranya gimana untuk belajar? Kan nggak mungkin dalam satu hari nih sistem kebut semalam dipelajari satu hari selesai 500 halaman, tidak. Bukalah Google Calendar, download aplikasinya teman-teman. Di situ bisa sebagai tanda pengingat bahwa hari Senin belajar modul setengah jam, 15 menit itu dapat 20 halaman. Lumayan kan?
Iya. Setelah itu dari hasil membaca memahami modul dikerjakan soal-soalnya di situ. Nah, kemudian juga dikerjakan latihan mandirinya UT. Ada latihan mandiri UT di googling aja ya. Di situ teman-teman bisa mengerjakan soal-soal, contoh soal-soal untuk menghadapi ujian. Nanti kan akan keluar skornya berapa, teman-teman benar berapa, salah berapa. Yang salah itu teman-teman bisa tahu jawabannya, dipelajari lagi di modul. Betul. Nah, mandiri bukan berarti mandi sendiri ya. Kalau belajarnya bisa di mana aja, nggak Betul. usah di rumah dengan ditutup di dalam Mengurung kamar, diri di itu kamar. mengurung diri ya. Nah, tapi ada sebenarnya yang Ada. seperti itu. Kalau Iya. saya kan biasanya kalau belajar mengurung diri ya di kandang sapi misalnya. Bukan ya? Kalau saya Kandang- keterbalikan nih ya Mbak ya. Oh, gimana? Saya harus di laut lepas. Oh, lepas. Jadi di ba- outdoor gitu oh, ya. iya, baik itu untuk mata. Iya. Jadi kalau pakai kacamata harus di pantai lepas gitu Betul. ya. Oh, belajarnya bagus itu. Kalau saya di kandang ayam, kandang sapi enggak Ya ini butuh bercanda. kesunyian, Oh. butuh ketenangan gitu Iya, ya Mbak ya. nggak ada suara ya. Ada yang tipikal seperti itu. Iya. Atau mungkin harus belajar dengan ditemani nih, ditemani Asik. temennya. Temen apa nih? Ya, teman tapi Iya, belajar dong. Iya. Jadi seperti itulah ya. Pokoknya teman-teman terserah itu belajarnya seperti apa. Yang penting dikondisikan sendiri dan Google Kalendernya misalkan hari ini nggak bisa di alarm. Oh, saatnya mempelajari modul ini, halaman ini sampai ini. Ternyata nggak bisa. Misal modul pendidikan kewarganegaraan nggak bisa. Ya udah. Di situ saatnya teman-teman ganti ya. Misalkan ada arisan sosialita nih ya, biasanya nggak bisa ditinggalin kan. Betul, nanti apalagi cewek-cewek ibu-ibu ya. Iya, kayak kita bukan saya maksudnya. Ini saya bersama laki-laki ya. Oh, ya. Jadi lupa ini mau ngomong apa ya. Jadi Terus? setelah teman-teman digantikan harinya Google Calendar, teman-teman juga harus niat ganti. Jangan setelah diganti nggak dipelajari, kan sama aja nggak jadi Iya. belajar modul, malah cuman percuma kan Google Kalendernya. Itu Betul. sih tips belajar dari saya. Kemudian dari Mas Adit bisa menambahi? Udah banyak banget kok. Ini cuma mewakili kali ya Mas Adit ya. Mewakili, Tadi yang ya. udah diterangin Mbak Sisil Iya. tadi ya. Nah, kita kan sudah ada nih tips meningkatkan kemampuan belajar. Nah, kemudian untuk apa namanya cara mengatur waktu belajar nih Mbak yang efektif tuh kayak gimana? Nah ya, cara mengatur waktu belajar yang efektif itu manajemen diri sendiri ya, manajemen waktunya. Teman-teman kalau belajar tentang manajemen waktu itu pasti tahu. Kita itu sebagai manusia kadang kita juga beribadah tiap hari ya, kemudian Betul. bekerja, kita masih bersosialita, masih bingung sama gengnya tetangganya ya yang mau ingin ketemuan, arisan, entah Nongkrong lah, nongkrong bareng dan mabar. sebagainya, iya, mabar, kopdar, sepedaan bareng, naik gunung bareng dan sebagainya. Itu kan banyak banget ya kegiatan kita. Tapi semua itu memang apa ya? Alamiah dasar memang manusia itu melakukan itu. Nah, Betul. caranya ya memang pinter-pinternya membagi waktu. Kalau teman-teman nggak ada waktu, nggak usah kuliah. Kalau saya ya mungkin ada waktu tapi sedikit. Sedikit. Nah, sedikit itu dimanfaatkan. 15 menit, 30 menit ada jeda waktu di sore hari, setelah 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 subuh matahari terbenam dan sebagainya. Boleh itu digunakan untuk membaca modulnya UT, memahami Betul. atau untuk belajar gitu. Betul. Kalau saya jadi di sela-sela waktu mungkin nongki bareng gini bisa ya di mall gitu kan. Kita Banget, kemarin bisa nongki banget, ya, iya. kita friend kan nongki bareng gitu kan. Kita bisa Sambil diskusi bareng, sharing diskusi, sharing gitu ya. kemudian belajarnya halamannya dibagi-bagi, nanti kita rangkuman itu kita pelajari bersama-sama, Betul, bikin rangkuman betul. gitu sih. Iya, Terus dari mahasiswa Mas UT Adi? kan banyak ya, banyak macamnya ya. Mungkin Iya. yang masih ada yang kemarin fresh graduate yang baru daftar ke kita, terus ada Yang udah kerja ibu-ibu, juga. ada yang sudah kerja, ada ibu rumah tangga. Mungkin kemarin kita pernah tanya berapa persen ya, ada yang ibu rumah tangga masih punya anak balita, Iya. terus masih harus ngurus suami. Nah, ini gimana kemarin tuh waktu belajarnya itu gimana? Kita kulik lah itu. Iya. Ternyata mengambillah waktu di sela-sela setelah tahajud atau sampai
sampai waktu subuh itu. Nah, ada hal-hal semacam itu. Nah, Betul. jadi sangat penting sekali ditekankan untuk mengatur manajemen waktunya, mulai Betul. dari diri sendiri ya, gitu. Betul sih. Kalau saya sih, saya kan juga alumni UT Surakarta juga nih ya. Masya Gitu. Allah, tabarakallah. sedikit ya. sedikit curhat juga. Maksudnya kayak dulu kan saya juga kuliah sambil bekerja juga ya. Ember. Mengatur waktunya itu mungkin lebih effort ya daripada yang fresh graduate yang belum bekerja gitu. Jadi kalau kita sudah niat kuliah itu ya kita juga harus pinter-pinter mengatur waktu gitu loh. Kita kan sudah bekerja 6/7 gitu ya Iya. misal. Kemudian untuk waktunya dari pagi juga sampai sore gitu. Kadang juga ada lembur di kantor gitu. Ya bener sih kata Kak Sisil tadi sih harus memanfaatkan waktu paling enggak ya 15-30 menit lah perharinya gitu. Sedikit banget ya waktunya, Iya, Mas sedikit Hans, banget, ya? sedikit banget. Karena kan kita juga udah capek juga ya kerja. Iya. Habis itu suruh belajar, kalau lama-lama belajar juga kita nggak efektif. bisa, iya. Gitu. Maka itu kemarin pada saat SMP kita berkali dengan membaca efektif ya itu ya. Nah, salah Oh, satunya iya. itu ngepres itu tadi waktu belajarnya karena minim ya sebisa mungkin banyak yang terserap gitu. Betul. Oke, nah terkait UAS nanti nih, kan banyak banget nih ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa pada waktu UAS. Apa saja sih yang kesalahannya dilakukan mahasiswa saat menghadapi UAS dan gimana nih cara menghindarinya? Oh ya, mungkin saya dulu ya. Kalian kalau ada tambahan silahkan. Iya. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa atau peserta ujian itu pada saat UAS ada kesalahan basic itu ketika mungkin pada saat unduh KTPU-nya itu kan kalau sekarang di aplikasi MyUT itu ada dua pilihan ya. Unduh UTM dulu, nanti yang ujian online satunya, ada pilihan satunya. Nah, ketika unduh UTM, otomatis kan mata kuliahnya tidak penuh ya. Misal registrasi 6 mata kuliah, kenapa munculnya hanya 3? Nah, itu ada kejadian itu nggak ngeh sampai menjelang akhir selesai gitu. Jadi yang ujian online-nya tidak digubris, sehingga juga tidak mengikuti. Iya. Nah, jadi harus diperhatikan unduh KTPU sesuai skemanya, pastikan sudah terunduh, pastikan di KTPU itu sudah sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikan. Betul. Kalau registrasi 6 mata kuliah ya nanti kurang lebihnya ujiannya 6 mata kuliah gitu ya. Dimenyesuaikan aja, tinggal dicek. Terus untuk kesalahan selanjutnya itu biasanya mahasiswa itu juga datang ke lokasi ujian tidak membawa identitas, itu ada. Sudah tidak membawa IKTM, tidak membawa identitas sah yang lainnya seperti Iya. KTP atau SIM. Nah, sehingga itu nanti juga kita kita soroti ya, karena harus ada pengecekan terlebih dahulu bagi mahasiswa yang tidak membawa identitas sama sekali tersebut. Karena dimungkinkan apakah itu joki atau bukan. Nah, Betul. itu kita harus cross check. Kalau joki ya nanti langsung masuk berita acara sesuai hukumannya, nanti yang didapat nilainya E ya di semua mata kuliah kalau joki. Ngeri banget ya Mas ya. Iya. Tapi di semester Betul. itu ya. Iya. Semester itu ya, semester ini Aja. semoga tidak ada ya. Ya. Terus ya paling tidak dipersiapkan sebelum berangkat apa saja yang harus dibawa untuk mengantisipasi hal tersebut. Paling enggak identitas itu adalah di kantong atau di dompet masing-masing untuk dibawa gitu. Terus datang itu tadi seperti yang awal disinggung ya, 30 menit sebelum ujian dimulai silakan datang, jangan sampai terlambat ya, jangan sampai salah kelas gitu. Terus apalagi mungkin ada tambahan? Kalau dari saya ya, ketika ujian itu biasanya tidak baca KTPU dengan benar. Nah, biasanya ditemukan, loh kok ada nomor 3 nih, nomor 3 di ruang 3. Iya. Itu ada 2 orang, nggak mungkin kan? Ternyata Iya, satunya betul. itu di ruang 4 atau Sebelahnya, 5 dan gitu. sebagainya. Dia Betul. tidak baca nomor ruangnya. Kemudian ada lagi kesalahan tanda tangan. Jadi sebenarnya tanda tangan pengawas ditandatangani sama mahasiswa. Jadi dicek dulu. Kadang lembar jawabnya beda, namanya bukan itu ditandatangani, Iya. seperti itu. Kemudian Kurang teliti gitu ya. tanda tangan di lembar jawab yang UTM ya dengan yang daftar hadir itu berbeda, satunya tanda tangan, satunya paraf. Itu harus sama ya, nggak Harus boleh sama ya. semuanya ya. KTP Iya, dari betul. KTP-nya kan kita upload KTP ya teman-teman, kita bisa ngecek takutnya itu joki. Jadi harus Iya. sesuai tanda tangan yang ada di KTP. Sesuai Tanda tangan, identitas. iya itu harus tahu. Nah kesalahan-kesalahan seperti itu. Kemudian ada juga yang
kadang tangannya dingin kena basah ya, sampai basah seperti itu. Nah itu bisa teman-teman mungkin bawa tisu dan sebagainya untuk supaya dengan kondisi tertentu teman-teman LCU-nya tidak basah. Kemudian untuk ujian online, yaitu kadang teman-teman tidak bawa identitas dan sebagainya. Kemudian ada yang sudah dilarang membawa HP, tetap bawa HP. Itu temuan ya teman-teman. Itu kesalahan fatal, itu nilainya akan E di semester tersebut. Jadi misal semester 1 dia semester 1 semuanya nilainya E. Jadi 5 mata kuliah semuanya nilainya E kalau gitu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Ada juga yang disayangkan itu ketika mahasiswa tidak cermat dalam membaca lokasi ujian. Ada kasus untuk datang di lokasi yang salah itu. Jadi semisal ujian tatap mukanya di Karanganyar, dia datanya di Surakarta. Tuh ada. Sehingga kan sebenarnya harus ditempuh karena domisili Karanganyar ya. Harusnya ditempuh dengan waktu yang dekat. Ini malah pilih tempat yang jauh karena kesalahan membaca lokasi ujian, dan juga ada kesalahan dalam membaca tanggal ujian. Harusnya itu 18 Desember, datangnya 18 Januari lah gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin minor, harusnya merugikan mahasiswa sendiri ya, merugikan hal-hal simple basic yang harusnya bisa terlaksana dengan baik, tapi ini malah kelenderan dalam membacanya itu ya. Betul. Jadi harus dipastikan sesuai gitu. Nanti ada translate-nya di sini ya, kelenderan apa. Oke, nah untuk kendala mahasiswa nih saat ujian tadi kan mengenai identitas ya. Nah mungkin kan untuk permasalahan orang-orang kan berbeda-beda nih. Misal nih kalau saya punya KTP tapi tidak punya SIM. Nah kebetulan delalahnya gitu ya, KTP saya itu hilang. Saya dan untuk ke lokasi ujian terpaksa tidak bisa bawa KTP, tidak bisa bawa identitas. Nah itu solusinya gimana? Silahkan datang ke kantor sekretariat ya. Ya itu kalau semisal pada saat itu juga ya, itu ya kita arahkan untuk ke sekretariat agar kita proses pengecekan. Tapi semisal ini jauh-jauh hari bisa menggunakan lapor dulu ya, berita kehilangan ke polsek terdekat. Nah itu bisa buat bukti. Jadi bahwasannya karena untuk identitas juga seperti KTPU, KTM dan sebagainya itu kan wajib ada fisiknya ya. Jadi kalau semisal KTM dan KTPU itu masih downloadan di HP, itu nanti juga kita arahkan untuk print dulu ya. Jadi karena memang peraturannya itu penggunaan HP itu dilarang. Jadi itu nanti masuk ke berita acara terkait pelanggaran ujian ya. Jadi sangat disayangkan nanti apabila memang kedapatan menggunakan HP gitu. Oke. Kemudian kalau untuk soft file-nya aja nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Print out dari HP gitu juga nggak boleh. Identitas gitu nggak boleh. Nggak boleh. Berarti harus salah satunya lapor ke polisi atau nanti kalau semisal mendadak hilang gitu lapor ke sekretariat. Iya. Pas waktu ujian berlangsung gitu ya. Akan kita cek. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih cara memanfaatkan sumber daya online UT untuk membantu mempersiapkan UAS? Iya, cara untuk memanfaatkan sumber daya online ya. Iya. Online ya maksudnya. Gimana sih cara memanfaatkan sumber daya online UT untuk membantu mempersiapkan UAS? Banyak caranya ya. Itu kan teman-teman sekarang sudah difasilitasi dengan kemudahan fasilitas digital ya, internet dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian kita sediakan Suaka UT itu kan bisa berbagai sumber belajar yang ditawarkan oleh UT itu kan juga bisa mulai dari RBV, ruang baca virtual kita sediakan, melalui YouTube kita sediakan, melalui UT Radio kita sediakan ya. Oh, ada UT Radio juga ya? UT Radio ada. Oh, gitu ya. UT Radio, tutorial radio. Iya, di situ ada semua. Betul, iya. Jadi banyak hal teman-teman juga bisa browsing ya ke browser dan carilah sumber-sumber yang kredibel tentunya untuk yang terpercaya. Jadi teman-teman sekalian bisa nambah wawasan preferensi untuk UAS nantinya. Jadi banyak banget ya? Banyak banget sumber resource-nya gitu, untuk belajar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih peran tutor atau dosen UT yang
dapat membantu mempersiapkan mahasiswa itu untuk UAS? Oh iya, peran dari tutor itu sendiri ya, selama tutorial bimbingan, tutor itu sebagai fasilitator ya teman-teman, bukan sebagai dosennya teman-teman. Jadi Betul. hanya memfasilitasi, memotivasi teman-teman untuk belajar juga mandiri ketika hal-hal yang sulit dipelajari ditanyakan ke tutor. Hal-hal yang sulit teman-teman pelajari untuk mengerjakan UAS nanti bisa ditanyakan di tutor. Itu fungsinya tutor. Jadi ketika teman-teman dikira ada soal yang susah ya dikerjakan, teman-teman bisa ditanyakan ke tutor akan menemukan solusinya. Gitu. Oke. Dari Mas Adi ada tambahan, Mas? Cukup. Cukup ya. Oke, cukup dijelaskan oleh manajer pembelajaran dan ujian kita, juga sebagai dosen ya Kak ya? Iya Masih dong. siap. Sangat Dosen apa Kak? Dosen pendidikan guru sekolah dasar. Amazing. Wow. Oke, untuk selanjutnya nih, gimana sih cara menghadapi rasa stres banget nih dan kecemasan untuk UAS sendiri? Mahasiswa kan banyak ya, bentar lagi mau UAS nih, kita kayak deg-degan, stres, cemas gitu. Iya. Gimana sih cara Oke. menghadapinya? Rasa stres itu adalah manusiawi. Nggak ada yang nggak stres ya, nggak ada yang nggak cemas, nggak ada itu semuanya. Karena Betul. apa teman-teman? Kita memang manusia ditakdirkan di sini untuk memiliki rasa. Ya, salah satunya adalah rasa cemas. Nah, cemas itu ini ya, saya sendiri mengalami ya, nggak semua orang itu bisa menghandle rasa cemasnya itu Betul. sendiri. Nah, caranya gimana? Saya kalau cemasnya tinggi banget itu, saya biasanya tarik nafas yang panjang. Terus nggak Nggak dihembuskan, nggak dibuang, pingsan dong. Dibuang pelan-pelan, itu akan sedikit mengendalikan jantung kita Iya. yang berdebar-debar tadi, sedikit rileks. Dan bayangkan ya teman-teman, positif aja. Betul. Oke, saya tahu ini dunia ini sungguh sangat mengerikan ya sekarang ya. Sangat panas. Penuh dengan tekanan-tekanan ya, mental kita terganggu. Betul. Nggak apa-apa, kita masih diberi hidup, masih diberi nafas ya, itu kita harus bersyukur. Nafas itu harus bersyukur. Nah, jadi rasa cemas itu bisa muncul ketika pikiran kita positif, rasa cemasnya bisa hilang kalau kita benar. positif ya. Pelan-pelan bayangkan yang bagus-bagus, yang baik-baik seperti itu. Walaupun memang kenyataannya itu tidak baik, ya, nggak apa-apa. Hidup Betul. harus terus berjalan. Betul. Life is must go on. Iya. Gitu. Kalau dari Mas Adi sendiri nih, gimana sih cara menghadapi stres dan kecemasan untuk Oke. menghadapi UAS nanti? Oh iya, mungkin setiap orang beda-beda ya. Relax saja, lakukan apa yang mungkin disukai pada Betul, saat betul. itu ya. Lakukan hal yang menyenangkan mungkin bagi diri sendiri ya. Terus nanti kalau sudah oke, kondisinya sudah stabil, barulah beranjak ke hal yang menantang tadi ya, seperti Betul. UAS ini ya. Barulah gitu. Oke, mungkin kalau dari saya ya, tips dari Mbak Sisil dan Mas Adit sangat luar biasa banget. Kalau nggak diimbangi dari tips-tips yang tadi dari awal, itu juga kurang mendukung juga ya. Kita sudah berusaha menghadapi kecemasan nih, kestresan nih, tapi kita tidak melakukan apa-apa nih, nggak belajar. Iya. Terus menggampangkan. Ya gimana kita mau relax Iya, gitu. nggak bisa dong. Nggak bisa. Tentunya harus punya modal ya, modal Betul. besar untuk apa modalnya ya? Tadi dosennya teman-teman modul, pelajari modul. Jangan modulnya cuman sebagai pajangan saja, apalagi dibuat tidur gitu ya. Barangkali setelah tidur mimpi soalnya keluar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini dunia Mustahil. sungguh jahat untuk Anda, nggak bisa seperti itu. Untuk membayangkan hal-hal mistis tidak bisa teman-teman ya. Oke, terakhir nih, mungkin ada pesan untuk mahasiswa nih yang mau menghadapi UAS, gimana? Untuk pesan ya, ini terakhir ya. Pesan teman-teman, satu, niat luruskan ya. Jangan belok-belok, mau UAS ini luruskan. Hal-hal yang tidak penting ketika diputus pacar, diputus pertemanan dan sebagainya itu hiraukan saja. Luruskan niat, saya mau nilai bagus di UT. Saya harus belajar, saya harus belajar lulus. dengan baik, lulus cepat, apalagi cum laude. Nah, itu tujuan utamanya ya. Nanti setelah teman-teman lulus silahkan mau ngelamar pacarnya, mau ngajak balikan mantannya boleh. Boleh. Ya. Yang penting UAS dulu. UAS dulu diniatkan lurus. Setelah itu pesannya apa? Teman-teman mengerjakan soal dengan baik, dimaksimalkan. 10 menit terakhir itu dilihat, dicek lagi mana soal-soalnya yang
belum dikerjakan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Betul. Nah, tanpa istirahat yang cukup, tanpa kita menurunkan ini ya, ketegangan saraf-saraf yang tegang di otak itu, kita harus tidur yang cukup untuk menghadapi UAS. Jangan mau UAS malah sampai pagi begadang untuk belajar, nggak bisa. Itu akan mabuk ya teman-teman, mabuk, muntah-muntah, pingsan pada saat UAS itu merepotkan teman-temannya ya, apalagi nanti kesurupan saat UASnya. Coy, jangan sampai ya Mbak ya. Amit-amit coy ya. Iya. Mungkin dari Mas Adi sendiri Mas. Ya sebenarnya juga sangat sangat luar biasa ya kesannya. Iya. Ya itu tambahannya apa ya? Ya jaga kesehatan aja sih. Betul, jaga tambahannya. kesehatan. Kalau nggak sehat ya gimana nanti? Gimana mau waras? Betul. Kalau dapat UASnya pagi jangan lupa sarapan juga Oh kali iya, ya. kadang perutnya kosong itu bisa menambah ketegangan ketegangan saraf ya, yang Betul. jadinya nggak konsen mengerjakannya kalau lapar, apalagi saya. Saya kalau lapar udah bisanya cuman marah dan tambah mengganggu fokus saya. Tuh, Gitu. apalagi ini musimnya sekarang musim hujan ya. Jadi teman-teman nanti misal pada saat UAS hujan jangan lupa bawa mantel gitu. Terus jangan ngebut-ngebut ya, licin jalanan ya. Iya. Hati-hati pokoknya Iya, di jalan. hati-hati di jalan Iya. itu. Lihat bannya motor biasanya telat alasannya tadi nambal ban dan sebagainya gitu ya. gitu ya. Lihat, cek kendaraan dan sebagainya itu juga perlu. Betul, Oke? betul. Pokoknya jangan serba dadak gitu ya Mbak Iya. ya. Harus dipersiapkan. Yes. Oke, thank you. Well prepare. Thank you banget, oke, Mbak Sisil dan Mas Adit sudah datang di Potsuka. Oke teman-teman nih sudah nonton Potsuka, thank you banget ya. Jangan lupa like, komen. Kita mau bahas apa lagi nih di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, oke? Dan thank you banget buat teman-teman and see you. Bye.